Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Mongondo, Ibu Siti Syariah. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru dari SD Negeri 01 Mongondo. Marilah pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu diseminasi pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya peroleh dari kegiatan PBB ya. Sudah saya lalui modul 1 dan sekarang sudah menginjak pada modul 2. Modul 1 ada 4 materi, modul 11, 12, 13 dan 14. Yang saya akan nyatakan adalah modul 14. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli. Dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya bersedia untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Acara ini sharing dan belajar bersama ya Ibu Bapak ya. Karena saya yakin Ibu Bapak sekalian lebih mengetahui tentang budaya positif dan pengalamannya juga lebih lama di dunia pendidikan. Sebelum saya memulai acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu bersama-sama. Lagu pelajar Pancasila nih. Dilaksanakan pada 13 September 2022. Perkenalkan, ini adalah instruktur yang telah membimbing saya di Angkatan 5 Guru Gerak, Ibu Ani Rizka Puspita dan Bapak Junedi sebagai fasilitator, dan Ibu Anita Imadiawati, pengajar TP yang berasal dari Comal. Kita akan mempelajari tentang konsep utama modul budaya positif. Ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu? Kita belajar bersama-sama. Ada satu kegiatan, silakan Bapak Ibu membayangkan tangan kita menggenggam sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga ada pada diri kita, kita genggam. Lalu teman mencoba agar tangan itu, genggaman itu dibuka dengan bujukan, dengan rayuan, paksaan. Apa yang akan Anda lakukan? Di dalam kepala tangan ini berisi hal yang berharga menurut panjenengan. Kalau ada orang yang memaksa, mengancam, membujuk, merayu, apakah Anda akan membukanya? Tidak. Ada 2 pilihan, membuka atau tidak. Itu tergantung diri kita masing-masing. Banyak yang memilih tidak ya. Membuka kalau memang lebih bermanfaat yang di luar itu. Ada yang Misalnya berpendapat dalam rumah, sekarang dibuka, saya kasih bintang dan hadiah. itu berarti posisi intinya seperti apa ya? Kita memegang sesuatu yang berharga atau orang lain ingin
agar kita membukanya. Boleh kita membuka, boleh tidak. Intinya berarti apa? Posisi kontrol untuk melakukan segala sesuatu itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita yang menentukan apa yang akan kita lakukan, bukan orang lain. Ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru berkeyakinan bahwa murid patuh karena kita kontrol. Sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya murid patuh karena dia mau dikontrol sama gurunya. Dia melepaskan, seperti tadi, melepaskan genggaman tangannya tadi, sehingga patuh terhadap gurunya. Walaupun mungkin agak ada keterpaksaan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita meyakini bahwa kalau kita mengkritik seseorang, lalu orang itu merasa bersalah, orang itu akan. Sudah pernah mendengar kata disiplin, Bu ya? Apa itu disiplin? Syarat sukses. Syarat sukses. Ada lagi disiplin? Pengertian disiplin? Disiplin biasanya ada kaitannya dengan apa ya? Dengan istilahnya waktu, terus kesiapan, tata tertib, peraturan ya, peraturan yang ada di mana disiplin. Kebanyakan orang mengaitkan disiplin ini dengan kata tertib, teratur, atau kepatuhan terhadap peraturan. Ada juga yang menghubungkan dengan hukuman. Jika tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka akan mendapat hukuman. Padahal itu berbeda. Belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Bahkan hukuman ini sebagai alternatif terakhir. Nah, dalam budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga orang yang patuh itu akhirnya merasa tidak nyaman karena merasa terpaksa. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita, diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti lebih mengedepankan disiplin positif itu muncul dari diri kita sendiri, diri anak, muncul dari motivasi intrinsik. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang positif. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Extractory School Discipline 2001 menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Berasal dari akar kata yang sama, disiplin, disciple atau murid atau pengikut. Jadi murid itu sebagai pengikut. Sekarang materi dunia berkualitas. Coba silahkan Anda jawab masing-masing. Siapakah yang terpenting dalam hidup Anda? Masuk sedikit bunyi-bunyi. Yang kedua, apa pencapaian yang Anda banggakan selama ini, selama hidup? Yang ketiga, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Yang keempat, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Tiap orang pasti mempunyai jawaban yang mungkin berbeda-beda, ya. Yang intinya dunia berkualitas itu ada tempat khusus dalam pikiran Anda. Misalnya dalam suatu kejadian, baik itu foto, berkaitan dengan seseorang, berkaitan dengan
tempat dan lain sebagainya. Ada yang menjadi hal terkhusus dalam pikiran kita, hal terbaik dalam hidup kita, dan kita merasa bahagia dalam dunia berkualitas itu dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin tadi salah satunya kesenangan, kebebasan, dan lain sebagainya. Lalu bersifat unik dan personal, antara satu dengan yang lain berbeda-beda dengan kualitasnya. Mungkin ada yang hobi hal-hal yang menarik baginya, satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda. Selanjutnya, berdasarkan nilai dan kepercayaan Anda, mempunyai pemikiran bahwa hal yang saya lakukan ini menyenangkan bagi saya dan berkualitas, tapi belum tentu bagi orang lain. Begitu juga murid, mungkin pemikiran guru, saya telah melaksanakan hal yang menyenangkan bagi anak, tapi malah anak ini berpikiran ini membosankan, mungkin juga seperti itu. Maka perlu kita tanyakan apa sih yang diinginkan anak-anak kita. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Menurut Dian Gosen ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak cenderung patuh karena adanya hukuman. Yang kedua, patuh melaksanakan sesuatu karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mana yang Anda harapkan? 1, 2, atau 3? Ya, nah yang 3 yang kita harapkan. Begitu juga diri kita sendiri ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Ya nggak Bu, Pak? Bukan fisik ya, yang fisik ataupun ya hati juga bisa. Terus merasa tidak nyaman karena adanya paksaan. Merasa takut karena memaksa hukuman itu. Lalu cenderung anak itu jika melakukan kesalahan, dia akan menyembunyikan kesalahan itu agar tidak diketahui oleh orang lain atau gurunya. Lalu dia merasa rendah diri karena melakukan kesalahan terus mendapatkan hukuman. Dia merasa malu terhadap teman-temannya. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Seperti dalam pengadaan ranking di UNAS ya, ini dianggap tidak efektif karena itu berpengaruh pada jangka pendek. Anak-anak yang mendapatkan penghargaan, dia akan merasa senang melakukannya. Tapi pada suatu saat, apabila tidak diberi penghargaan, mungkin dia akan tidak bersemangat untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Kita perhatikan anak-anak kita, apabila ada temannya yang memperoleh keberhasilan, memperoleh hadiah dari gurunya, mungkin ada sebagian yang akan merasa iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Sebuah penelitian, ini ada penelitian, ada satu mahasiswa yang disuruh mengerjakan suatu tugas dan diiming-imingi suatu imbalan atau penghargaan, dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak diiming-imingi penghargaan, lebih kreativitas yang tidak diiming-imingi dengan penghargaan. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Tadi ya, anak yang mendapat ranking, biasa ranking 1, suatu saat tiba-tiba dong rankingnya. Mungkin dia akan mendapatkan hukumannya berupa kekecewaan ataupun orang tuanya merasa tidak berhasil dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, merampas hak menghargai diri. Contohnya misalnya, seorang anak dia belum bisa membaca, dia belajar dengan tekun, akhirnya bisa membaca, sehingga dia merasa puas dengan keberhasilan dia. Ya enggak, Mas. Tapi tiba-tiba ibunya karena saking senangnya dia memberikan hadiah kepada anaknya tersebut, sebuah es krim misalnya. Ibunya berkata, enggak, karena kamu sudah bisa membaca, ini berikan es krim. Nah, akhirnya anak ini merasa, oh aku berhasil
dan ibu memberikan penghargaan. Nilai keberhasilan dia dianggap sebagai hanya es krim itu, sehingga kebanggaannya itu akan hilang. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini pengaruhnya jangka pendek ya. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR, lalu oleh guru ditugaskan pada hari itu juga untuk mengerjakan PR. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Apabila suatu saat gurunya lalai, ya tidak mengingatkan, tidak mengontrol PR-nya sudah dikerjakan atau tidak, mungkin konsekuensi ini tidak dapat dilakukan. Jadi harus terus dimonitoring. Lalu ada stimulus respon. Jangan melakukan kesalahan harus diingatkan. Terus memang menghormati peraturan, dia patuh terhadap konsekuensi yang dilakukan oleh guru. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau saya sudah melakukan konsekuensi dari kesalahan saya, ya sudah. Berarti saya sudah tidak bersalah. Tidak mengerjakan PR terus disuruh guru mencapai di luar kelas, berarti kesalahan saya sudah tidak ada. Berpikiran seperti itu. Nah, restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dalam restitusi ini, seorang murid diajak untuk berkomunikasi, melakukan jalan keluar dari pemecahan masalah, dari kesalahan apa yang dia lakukan, sehingga dia bisa menghormati dirinya dan orang lain. Dalam restitusi ini yang memegang kontrol adalah anak tersebut, sehingga anak bersemangat untuk memperbaiki diri dari kesalahan. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Cirinya yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki diri, lalu memperbaiki hubungan dengan sesama murid maupun guru maupun orang yang lain. Lalu berupa tawaran, bukan paksaan, itu pilihan yang dilakukan guru terhadap muridnya. Lalu menuntun, melihat ke dalam diri, koreksi diri, kesalahan apa sih yang saya lakukan. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Saya melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya. Apa itu? Nah, restitusi diri ini adalah cara yang paling baik, yang fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi dari pemecahan masalah. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga anak itu setelah berbuat salah tidak merasa minder dalam pergaulan. Contoh kasus, siswa tidak melaksanakan piket kelas yang berupa hukuman. Contohnya, guru menghukum mengelilingi lapangan 20 kali. Menurut Anda, adakah kaitannya tidak melaksanakan piket dengan mengelilingi lapangan? Tidak ada ya, tidak ada kaitannya. Ini berupa hukuman fisik ini. Sehingga suatu saat murid akan merasa takut. Besok lagi aku harus piket kelas, takut dihukum. Berarti faktornya eksternal, bukan internal dari diri murid tersebut. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk piket kelas saat jam istirahat atau pulang sekolah. Hanya sekedar menaati peraturan saja. Saya sudah melaksanakan apa yang diminta guru, berarti saya sudah selesai. Kesalahan saya sudah selesai. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru menanyakan, kenapa kok tidak melaksanakan piket kelas? Alasannya apa? Lalu ditanyakan solusinya seperti apa, bagaimana? Sehingga siswa dengan ditanya seperti itu akan menghormati dirinya dan orang lain.
merasa diuangkan oleh istilahnya, merasa diorangkan, diuangkan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kita umpamakan. Ada dua pertanyaan, silakan Ibu Bapak jawab. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya apa? Untuk apa? Mematuhi aturan. Mematuhi aturan, apalagi? Yang paling utama tidak menjaga keselamatan, itu yang paling utama. Ya. Wah, ya betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga diri, menjaga keselamatan, apalagi? Yang lain? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Itu yang utama. Bukan kita untuk taat aturan, tapi tujuannya adalah untuk keselamatan diri kita. Ya. Keyakinan, kaitannya dengan keyakinan. Saya mengendarai motor pakai helm supaya selamat. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, ini guru berdiskusi tentang peraturan kelas dengan murid. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Lalu kita menempelkan keyakinan di kelas dan menyimpulkan keyakinan kelas bersama murid. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas, ini tetap anak ya, harus diingatkan setiap saat. Yang namanya anak memang harus selalu diingatkan. Bagaimana menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Abstrak ini maksudnya kalau peraturan itu lebih rinci ya, lebih rinci. Kalau keyakinan itu lebih bersifat universal. Misalnya menjaga kebersihan. Apa saja sih yang aturan yang menjaga kebersihan? Membuang sampah tidak boleh sembarangan, yang membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket dan lain sebagainya. Dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata-kata tidak. Kita menggunakan kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja akan mudah diingat. Jumlahnya sesuai kebutuhan sedikit, tapi berusaha supaya anak ini mudah mengingat keyakinan kelas tersebut. Yang kelima, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua ada kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Semacam ada musyawarah atau diskusi. Kalau di kelas berarti antara guru dan siswa dan sekolahan antara kepala sekolah, guru maupun melibatkan komite dan wali murid. Kita saksikan video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Silakan menyaksikan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan terpaksa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan terpaksa lagi kalau
Rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Agus. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Yang kita saksikan tadi ya, sudah
kelima posisi kontrol. Kira-kira mana Bu yang ingin kita lakukan yang Lima. terbaik? Yang nomor 5 yang manajer ya. Kita mengembalikan masa itu kepada siswa dan siswa mencari apa yang harus dilakukannya menurut keyakinan yang sudah disepakati sehingga nanti akan muncul motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Ini ada kata-kata yang bisa menunjukkan saya kecewa sekali dengan kamu sehingga murid merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi murid merasa bersalah, dia merasa terhukum. Ayo lakukan demi ibu, bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi guru menanyakan murid supaya murid mencari solusi. Apa yang harus ia lakukan dari kesalahan yang telah ia perbuat? Kamu selalu yang paling terakhir. Sudah memvonis terhadap muridnya itu menghukum. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sebelumnya sudah pernah mendengar istilah ini, Ibu Bapak? Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu melakukan hal yang terbaik. Misalnya anak melakukan kesalahan, suatu kesalahan. Kita cari, kita tanyakan apa hal baik yang telah ia lakukan selain kesalahan yang dilakukan tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apa alasanmu melakukan kesalahan ini. Lalu menanyakan keyakinan. Seharusnya kamu bagaimana sih? Kamu melakukan kesalahan ini, seharusnya apa yang kamu lakukan? Contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Guru simak lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bedak-bedak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bilang gini lah. Masa saya dituduh tukang fitnah?
Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan
bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Demikianlah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang kita stabilkan dulu ya, kita stabilkan identitasnya. Ya. Kita stabilkan identitasnya dengan mencari hal yang positif dari yang dia lakukan. Apa sih yang sudah kamu lakukan hari ini? Tanyakan, kamu datang ke sekolah terlambat atau tidak? Saya terlambat bu, masih salah ini ya. Kita cari lagi hal positif lagi di sana. Ya walaupun kamu terlambat sekolah, tapi kamu tetap berangkat ke sekolah. Itu hal positifnya dari anak tersebut. Lalu kita menanyakan keyakinan kepada anak. Apa sih keyakinan kamu yang kamu yakini? Ya, saya yakini saya pada waktu kegiatan olahraga seharusnya saya memakai seragam olahraga. Keyakinannya seperti itu, menghargai diri sendiri dan orang lain, menghargai guru yang akan mengajar dan menghargai diri sendiri supaya bisa mengikuti kegiatan olahraga. Lalu kita tanyakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan sih agar besok lagi dapat mengikuti kegiatan olahraga, tidak terlambat ke sekolah, ya. Mungkin dengan minta dibangunkan lebih pagi oleh orang tuanya, menyetel alarm dan lain sebagainya. Dan nanti ditanyakan lagi, kira-kira kapan akan memulainya? Ya, nanti anak itu akan menjawab, akan mulai segera. Mungkin itu contoh dari segitiga restitusi dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Hal yang mau saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana budaya positif dapat dilaksanakan di sekolah. Terima kasih Mbak Nisa. Budaya positif dapat dilaksanakan di sekolah tentunya butuh dukungan dari semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pihak komputer agar disiplin positif ini dapat terlaksana. Dengan cara melaksanakan, kita stabilkan dulu ya, kita stabilkan identitasnya. Ya. Kita stabilkan identitasnya dengan mencari hal yang positif dari yang dia lakukan. Apa sih yang sudah kamu lakukan hari ini? Tanyakan, kamu datang ke sekolah terlambat atau tidak? Saya terlambat Bu, masih salah ini ya. Kita cari lagi hal positif lagi di sana. Ya walaupun kamu terlambat sekolah, tapi kamu tetap berangkat ke sekolah. Itu hal positifnya dari anak tersebut. Lalu kita menanyakan keyakinan kepada anak. Apa sih keyakinan kamu yang kamu yakini? Ya, saya yakini saya pada waktu kegiatan olahraga seharusnya saya memakai seragam olahraga. Keyakinannya seperti itu, menghargai diri sendiri dan orang lain, menghargai guru yang akan mengajar dan menghargai diri sendiri supaya bisa mengikuti kegiatan olahraga. Lalu kita tanyakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan sih agar besok lagi dapat mengikuti kegiatan olahraga, tidak terlambat ke sekolah, ya. Mungkin dengan minta dibangunkan lebih pagi oleh orang tuanya, menyetel alarm dan lain sebagainya. Dan nanti ditanyakan lagi, kira-kira kapan akan memulainya? Ya, nanti anak itu akan menjawab, akan mulai segera. Mungkin itu contoh dari segitiga restitusi dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Hal yang mau saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana budaya positif dapat dilaksanakan di sekolah. Terima kasih Mbak Nisa. Budaya positif dapat dilaksanakan di sekolah tentunya butuh dukungan dari semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pihak komputer agar disiplin positif ini dapat terlaksana. Dengan cara melaksanakan musyawarah di sekolah, musyawarah antar guru, kepala sekolah, dan komite serta wali murid. Bisa juga dilakukan di kelas antara guru dan siswa. Melaksanakan diskusi keyakinan apa sih yang ingin kita laksanakan di kelas agar pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Setelah itu tetap ada kontrol dari guru mengingatkan untuk siswa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Begitu, bisa. Terima kasih Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya kira cukup sekian ya Ibu Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata maupun perbuatan saya yang kurang sopan. Sebetulnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
penting? penting Bu. Kalau penting, ke depannya Mbak Ya mau bagaimana? Menjadi anak yang bertanggung jawab atas kewajibannya. Kalau sudah mau memperbaiki diri, berarti menjadi anak yang Bertanggung jawab. bagus. Mbak Ya sudah mau memperbaiki diri untuk menjadi anak yang bertanggung